Osvaldo, ketulusan cintamu gak akan pernah aku temukan lagi di belahan dunia manapun. Amalan apa yang dimiliki ibuku, sampai anaknya dicintai dengan begitu dahsyatnya oleh seseorang. Andai dulu aku memilihmu, mungkin aku gak akan mengalami hal yang menyakitkan ini. Butuh waktu lama bagi cewek untuk menyadari, kalau cowok yang dia pilih itu bukan cowok baik-baik. Terkadang harus hancur sampai berkeping-keping dulu, baru bisa menyadari itu semua dan memutuskan pergi. Begitulah cewek, hanya akan tersadar kalau udah dibuang ke tempat yang paling rendah. Barulah dia sadar kalau laki-laki yang dia cintai itu gak baik. Kalau emang kamu adalah hadiah untukku, maka aku tidak akan dendam lagi sama Handoko dan Gita. Aku udah rela dan ikhlas kalau suatu saat mereka rujuk lagi. Aku udah gak peduli. Yang ada di pikiranku sekarang adalah, gimana caranya bisa membuatmu bahagia, Osvaldo. Aku ingin melihatmu tersenyum dan tertawa lagi kayak dulu. Kamu sukanya main sambil gelap-gelapan ya? Aku nyalain dulu ya lampunya. Hah? Mas Handoko? Mungilku sayang, kamu kemana aja? Beberapa hari ini, kamu gak ada kabar sama sekali. Apa hatimu udah gak nyetrum lagi kalau deket sama aku? Kok gitu sih ngomongnya gagahku? Ternyata, aku baru sadar sekarang kalau tanpa kamu di sisiku, hatiku begitu kosong. Padahal baru beberapa hari tanpamu. Maafin aku ya jantanku sayang. Aku gak bermaksud nyuekin kamu. Jangan sedih lagi ya. Mungkin ini efek dari listrik yang setrumnya hilang. Jadi pompa air gak bisa menyemburkan air dengan begitu derasnya seperti biasa. Es kulkul pun gak bisa keras lagi, karena efek listrik yang padam. Hidup jadi hampa karena induk tupai kehilangan goa mungilnya, tempat ia muntah-muntah biji-bijian yang ia bawa di mulutnya. Maafin mungilmu yang manis dan seksi ini ya. Tadinya, aku kira gagahku sayang masih galau sama Musdalifah, jadi, aku gak mau ganggu dulu. Padahal sebenarnya, goa mungil yang lembab ini, lagi subur-suburnya, dikarenakan di dalam goa itu tanahnya lagi lembab banget. Bahkan kalau tupai muntah-muntah di dalam, dan muntahannya itu biji-bijian yang ia bawa. Gak perlu nunggu lama, pasti langsung tumbuh tunas-tunas baru di dalam goa mungil itu. Inilah yang bikin aku jadi gak bisa hidup tanpamu. Kamu enak diajak ngobrol, nyambung, gak merusak suasana kemesraan kayak Musdalifah. Dulu waktu masih rumah tangga sama dia, saat aku berusaha membuat suasana jadi mesra, tapi omongannya selalu aja merusak suasana kemesraan, beda banget sama kamu mungilku. Aku salah besar ngajak dia rujuk. Sebenarnya, cewek kayak kamulah yang aku butuhin, yang bisa ngasih makan egoku. Sungguh kasihan nanti yang jadi suami Musdalifah. Dia pasti akan ngerasa hambar setiap harinya. Aku bersyukur bisa ketemu sama kamu mas. Aku kayak lagi ngaca, persis kayak lagi lihat diriku sendiri. Tapi sayang banget, takdir berkata lain. Kamu udah terlanjur talak 3 aku. Jadinya, kita gak bisa rujuk lagi sebelum aku nikah dulu sama cowok lain. Padahal, aku pengen menua secara romantis sama kamu mas. Kayaknya aku harus nyari suami baru. Biar kalau nanti aku cerai sama dia, aku bisa rujuk lagi sama kamu mas. Kalau gitu, carilah kakek-kakek umur 80 tahun, tapi, harus yang punya banyak usaha dan banyak harta. Biar kalau dia udah gak ada, kitalah yang akan ngelola semuanya. Bro, lu gimana sih? Lu bilang bakal aman, dan gak ada yang tahu tentang kasus lu. Mana gue udah ikut-ikutan ngilangin CCTV lagi. Intinya gue gak mau keseret masalah ini bro. Gue punya keluarga yang harus gue urus. Aman kok. Emang kenapa? Kok lu bisa ngomong gitu? Kalau emang aman, terus itu siapa yang datang ke rumah gue buat nyelidikin kasus ini? Cewek sama cowok. Namanya Osvaldo. Apa? Gak mungkin dia tahu masalah ini. Gak masuk akal. Musdalifah aja gak tahu, kenapa dia yang lama di luar negeri tahu masalah ini? Siapa yang ngasih tahu dia? Dia mungkin gak tahu. Kalau kita berdua sebenarnya saling kenal. Dari mukanya, mereka bukan dari kalangan biasa. Lu harus pastiin, kalau posisi kita aman bro. Kalau gak, bisa bahaya ini. Oke, gini aja bro. Kalau sampai kasus ini kebongkar, suka gak suka, lu juga bakal keseret. Loh? Kok lu jadi nyeret gue di kasus ini? Gue kan cuma ngilangin CCTV-nya. Yang ngelakuin penganiayaan kan lo sendiri. Kalau lu mau aman, lu harus mau ngikutin rencana gue yang selanjutnya. Ya udah, sekarang rencana lu apa biar kita aman? Lu tinggal ngikut patungan aja. Jangan kita yang gerak, karena itu sama aja gue nyerahin diri ke dia. Dia kenal gue soalnya. Kita kasih sedikit gertakan, biar dia mundur dan gak nyelidikin lagi. Beneran yang ini kan target dari bos kita? Mana alamat gudang yang dikirim si bos? Udah masuk belum? Belum nih. Lama banget. Kita gak bisa nunggu lama-lama gini. Yang ada kita ketahuan sama masyarakat, terus kita dikeroyok. Udah biar gampang, kita bawa ke rumah si bos aja dulu. Kita nunggu di sana sampai si bos kasih kabar. Kalau masih lama juga, kita tinggal aja nih orang di rumah si bos. Gampang kan? Kita kerjain aja bos ribet kayak gitu. Aku kangen banget sama gagahku. Kira-kira, dia udah pulang apa belum ya?
Aku nungguin dia di rumahnya aja deh, biar surprise. Ah sial, HP gue lobet lagi. Gimana ini cara ngasih tahu tempat yang udah gue siapin buat naro Osvaldo? Kelamaan kita nunggunya. Kita masuk aja lewat pintu belakang. Kalau sampai kita ketahuan bawa orang pingsan kayak begini, yang ada, kita yang diamuk warga. Astaga! Osvaldo? Kenapa kau ada di sini? Tanganmu? Kenapa diikat kayak gitu? Wah, pucuk dicinta ulam pun tiba. Kemarin kamu pergi entah kemana. Sekarang aku bisa manfaatin kamu yang tangannya terikat kayak gini. Hah? Rumah siapa ini sebenarnya? Kenapa ada kamu juga di sini? Ini rumah Handoko. Handoko, jadi kau nyuruh orang buat aksi penculikan? Kali ini, kamu gak bakal lolos Handoko. Selain handphone kita yang udah kukuasai, ditambah bukti baru hari ini. Tamatlah riwayatmu. Waktumu tinggal sedikit Handoko. Nikmatilah hidupmu. Tolong bantu aku lepasin tali ini. Iya Osvaldo sayang, aku akan bantu lepasin tangan kamu ya. Kamu gak perlu khawatir. Tapi Osvaldo, anak kambing lagi kehausan. Jadi kamu harus memberinya minum dulu. Suruh kambing itu puasa dulu. Kalau emang gak bisa, seenggaknya seorang chef harus tahu sebesar apa terong yang akan dicuci untuk disajikan ke pelanggan. Cuma lihat doang kok. Tolong jangan lakuin ini. Jangan memanfaatkan kesusahan orang lain demi kesenanganmu. Oh my god, ini pertama kalinya aku lihat bakso rusuk sepanjang 25 cm ditambah dengan mie bihun yang banyak. Sumpah ini beneran bikin ngiler banget. Apa aku boleh beli semangkok bakso Osvaldo? Apa kau tidak punya malu? Kenapa kamu melakuin hal memalukan kayak gini? Cepat lepasin talinya. Tentu aja Osvaldo sayang, aku akan melepaskan ikatan itu. Apa kamu suka ngelihatnya? Iya, aku sangat suka sayangku. Jadi karena itulah kamu merekam adegan Handoko dan kamu saat baku hantam di kamar? Apa? Apa maksudmu Osvaldo? Kenapa kamu bisa tahu? Tapi, di HP-ku semua file udah hilang dan terhapus. Jadi akan aman, dan gak akan bisa dilihat sama siapapun. Itu bukan handphonemu. Itu handphone tiruan yang kutukar saat kita di hotel. Apa? Kau sangat jahat dan licik Osvaldo. Bisa kau bayangkan Gita, sekarang aku tahu sangat banyak tentang kalian berdua, dan semua datanya sudah kualihkan di laptopku. Aku bisa dengan mudah menyeret kalian ke jeruji besi. Kamu mencuri barang dan data milik orang lain. Itu kriminal. Kriminal? Terus, yang udah kalian lakuin itu apa? Apa itu bukan kriminal? Aku udah tahu semuanya. Semua isi handphonemu sudah kupindah ke laptopku. Aku bisa melaporkan kalian berdua, sampai gak ada satupun perusahaan yang bisa nerima kalian lagi. Apa yang kamu inginkan Osvaldo? Kenapa kamu ngelakuin ini semua sama aku? Aku lagi bantu Dewa untuk dapetin keadilan, atas pemukulan yang dilakuin sama orang lain, yang menyebabkan dia cedera serius. Aku harus menjebloskan pelakunya. Sekarang, aku mau kamu berada di pihakku, untuk membantuku. Baiklah Osvaldo, mulai sekarang aku akan memihakmu. Tapi tolong jaga nama baikku. Apa yang bisa aku bantu untukmu Osvaldo? Laporkan Handoko pada kepolisian, dan kau yang akan jadi saksinya. Apa? Musdalifah? Ya? Kemarin kamu marah-marah saat aku ketemu Gita di hotel. Apa sekarang kamu udah mulai cemburu sama aku? Osvaldo? Pertanyaan apaan kayak gitu? Bikin malu aja. Soalnya aku seneng banget kalau kamu cemburu. Itu artinya kamu udah mulai sayang sama aku, iya kan? Osvaldo, apa sayang dan cintamu sama aku masih sebesar dulu? Gak ada yang berubah sedikit pun Musdalifah. Aku menunggumu sejak kita masih remaja. Sekarang aku udah cukup tua Musdalifah, aku masih belum menikah. Hanya untuk menunggumu, karena aku gak bisa jatuh cinta sama yang lain. Aku malu sama orang-orang. Mereka selalu nanya kapan aku nikah. Itu bikin aku sedih. Apa yang harus aku lakuin biar kamu gak sedih lagi Osvaldo? Menikahlah denganku Musdalifah. Aku udah lama menunggumu. Sekarang udah tepat waktunya untuk aku ngajak kamu nikah. Aku sangat mencintaimu. Apa kamu mau jadi istriku? Saat ini, hatiku langsung berbunga-bunga. Aku sangat bersedia jadi Nyonya Osvaldo. Kamu pangeran berkuda putih untukku. Boleh gak aku minta nikahnya disegerakan? Aku gak sabar pengen jadi istrimu. Hari ini rasanya aku sulit untuk berjalan. Lututku lemas kayak gak ada tulangnya. Mungkin karena aku terlalu bahagia akan jadi suamimu. Aku sayang banget sama kamu. Oke calon istriku. Bulan depan kita langsung nikah ya. I love you Musdalifah. I love you tuh calon suamiku. Kayaknya malam ini, aku gak akan bisa tidur. Soalnya aku pasti kangen calon suamiku yang ganteng dan tinggi ini. Kenapa hidup aku jadi kayak gini? Semuanya hancur. Aku bahkan udah lupa gimana caranya punya hati yang tenang kayak dulu, waktu sama Dewa. Sekarang, aku bukan cuma gak bisa rujuk sama Mas Handoko, tapi aku terpaksa harus menjadi bagian dari penentangnya. Maafin aku Mas, aku memang sangat mencintaimu, tapi aku
Aku harus menyelamatkan diriku. Setidaknya, kalaupun kamu mendekam di jeruji besi, aku bisa membantu mengirim uang dan makanan untukmu nanti. Siapa yang nyangka, Mas, kalau hidup kita berdua jadi hancur gini. Tapi, apapun itu, aku akan tetap menunggumu sampai nanti kamu bebas, Mas. Jadi tolong jangan membenciku. Karena aku melakukan ini demi kebaikan kita berdua ke depannya.